Hai adik-adik, dalam pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, setiap gerakan yang kita lakukan memiliki konsep yang bisa dipahami. Salah satunya adalah konsep gerak. Konsep gerak terdiri dari beberapa bagian, seperti mekanika gerak, koordinasi motorik, pengendalian gerak, serta persepsi ruang dan waktu. Sekarang kakak mau tanya, adik-adik pernah melihat mengapa ada pemain sepak bola yang terlihat luwes dan tidak pernah jatuh? Ya, benar, karena sering latihan dan sangat fokus. Nah, kalau begitu, mengapa ada pemain yang larinya cepat tapi mudah kehilangan keseimbangan? Kalau hanya kuat saja, pasti tidak cukup. Kalau hanya cepat saja, pasti tidak cukup. Kalau hanya fokus saja, pasti juga tidak cukup. Jadi, yang membuat gerakan terlihat luwes dan stabil adalah koordinasi motorik. Artinya, otot, mata, otak, dan keseimbangan bekerja sama dengan baik. Pada video kali ini, kita akan fokus membahas koordinasi motorik. Lalu, apakah koordinasi motorik itu? Dan bagaimana koordinasi motorik berperan dalam gerakan berjalan, berlari, melompat, menggenggam benda, hingga keterampilan yang lebih kompleks. Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai adik-adik. Pengertian koordinasi motorik. Koordinasi motorik adalah kemampuan tubuh untuk mengatur dan menyelaraskan kerja otot, sendi, sistem saraf, dan indera agar menghasilkan gerakan yang efektif, efisien, dan tepat sasaran. Koordinasi melibatkan penglihatan, sistem saraf, otot, dan keseimbangan. Jika salah satu tidak seimbang, gerakan menjadi kurang maksimal. Sekarang, adik-adik coba berpikir, dalam gerakan apa saja koordinasi itu digunakan? Ya, benar sekali. Seperti yang kakak jelaskan di awal. Setiap gerakan yang kita lakukan sebenarnya melibatkan koordinasi. Bahkan, gerakan terlihat sederhana pun membutuhkan kerjasama banyak bagian tubuh. Nah, sekarang kita akan melihat lebih jelas bagaimana koordinasi itu bekerja dalam gerakan seperti berjalan, berlari, melompat, menggenggam benda, dan keterampilan kompleks. Yang pertama, gerak berjalan. Saat berjalan, langkah awal, kaki melangkah bergantian, lalu tangan berayun, badan tegak, dan mata melihat ke depan. Meskipun terlihat sederhana, berjalan punya peran penting dalam olahraga. Gerakan ini bisa menjadi awal sebelum bergerak lebih cepat, menjadi waktu pemulihan setelah berlari, atau saat berpindah posisi. Berjalan dengan teknik yang tepat membantu menjaga ritme gerak dan mencegah tubuh cepat kehabisan tenaga. Yang kedua adalah gerak berlari. Langkah awalnya, langkahkan kaki cepat dan ritmis. Ayunan lengan membantu gerakan tubuh agar seimbang dan pengaturan napas yang baik. Di berbagai cabang olahraga, berlari bukan sekedar cepat. Pemain harus mampu berlari dengan ritme dan keseimbangan yang tepat untuk mengejar bola, membuka ruang, atau mencapai garis akhir. Tanpa koordinasi yang baik, langkah bisa kacau dan tubuh mudah kehilangan keseimbangan. Yang ketiga adalah gerak melompat. Langkah awal melakukan persiapan dengan menekuk lutut, memerlukan koordinasi tolakan, kaki ayunan lengan, fase melayang, dan pendaratan. Melompat bukan hanya soal kuat, tetapi juga soal kerjasama tubuh. Dengan koordinasi yang baik, kita bisa melompat lebih tinggi dan mendarat dengan aman tanpa kehilangan keseimbangan. Yang keempat adalah menggenggam benda. Coba sebutkan contohnya apa saja adik-adik.
Ya, betul sekali. Contohnya bisa menangkap bola, bisa memukul shuttlecock, mengoper bola basket. Menggenggam benda itu bukan hanya memegang saja. Saat kita memegang bola, tongkat atau raket, jari-jari, telapak tangan, dan mata harus bekerja sama. Mata melihat benda, lalu tangan menyesuaikan kekuatan genggaman. Kalau genggamannya sesuai dan pas, kita bisa mengontrol arah dan tenaga saat melempar atau memukul. Tapi, kalau terlalu lemah atau kurang tepat, bola bisa gampang lepas atau arah gerakannya tidak sesuai. Jadi, walaupun terlihat sederhana, menggenggam juga butuh koordinasi yang baik. Yang terakhir adalah keterampilan kompleks. Keterampilan kompleks adalah gabungan beberapa gerakan dasar yang dilakukan secara bersamaan. Misalnya, saat menendang bola, tubuh tidak hanya mengayunkan kaki, tetapi juga mengatur pandangan, langkah, dan keseimbangan. Gerakan memukul maupun menari juga memerlukan kerjasama banyak bagian tubuh dalam waktu yang sama. Begitu juga dengan gerakan tari. Dalam tari, langkah kaki, gerakan tangan, irama, dan ekspresi tubuh harus dilakukan secara bersamaan. Gerakan seperti ini sering diterapkan dalam senam irama. Jika koordinasi motorik baik, gerakan akan terlihat selaras, teratur, dan sesuai irama. Demikian pembahasan tentang koordinasi motorik dalam konsep gerak. Semoga materi ini dapat membantu adik-adik memahami pentingnya kerjasama tubuh saat bergerak. Ingat, gerakan yang baik bukan hanya tentang kekuatan atau kecepatan, tetapi tentang koordinasi yang tepat. Teruslah berlatih dan jaga semangat dalam belajar serta berolahraga. Sampai bertemu pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.